banyak di antara kita ini yang cuman bisanya menjadi seorang muslim, tidak bisa menjadi seorang mukmin ya. Kalau muslim mengucapkan kalimat syahadat, kita muslim mengucapkan kalimat syahadat, kita menjalankan rukun Islam, kita sholat 5 waktu ya. Kemudian kita zakat, kita haji bagi yang mampu, tapi semua itu tidak ada efek di hati kita ya. Jadi walaupun kita sudah ibadah ya biasa-biasa aja, sudah berangkat haji, pulang dari haji ya biasa-biasa aja. Kadang ada berangkat haji di depan Ka'bah nangis-nangis ya, di raudhahnya Nabi Muhammad nangis-nangis, pulang ke Indonesia ya balik ngadu ayam jago lagi ya, nombok togel lagi ya. Kenapa? Ibadah cuma sekedar ibadah kita ini, zahirnya tok ibadah, hatinya ada ikut ibadah, makanya tidak ada asarnya, tidak ada pengaruhnya ibadah kita ini ya. La tuzalziluhu syukuk wala tuzazi'u lauham. Siapa yang yakin maka tidak akan tergoncang dengan keraguan. Dibisiki dengan keraguan yang bermacam-macam pun ya tetap yakin kalau Allah bakal memberikan apa yang kita inginkan. Wa syaitan la yastati'u dzunu min sahibi hadzal yakin. Nah, kalau sudah kita yakinnya luar biasa, setan itu tidak berani mendekat kepada kita. Contohnya siapa? Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu Bapak Ibu tidak berani setan dekat kepada Sayyidina Umar. Bal yafirru minhu, bahkan lari setan darinya. Ketika melihat lari, takut. Wa yafruqu min dhillih, dan setan menjauh daripada naungan kita, bayangan kita. Kalau kita yakin, jangankan orangnya, ada bayangan kita aja setan sudah lari. Ya contohnya Sayyidina Umar ibn Khattab itu. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad, inna syaitan la yafraqu min dhilli Umar. Setan itu lari kalau sudah kelihatan bayangannya Sayyidina Umar ibn Khattab. Wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar. Tidaklah Umar itu lewat satu kampung kecuali setan tidak akan lewat kampung tersebut. Jadi kalau setan itu ke Wisma Indah, di Wisma Indah, apa kalau Sayyidina Umar pernah ke Wisma Indah, setan tidak berani ke Wisma Indah. Cuman bekasnya aja. Coba Sayyidina Umar itu apa masih ada, oh tak undang ke rumah saya, dan rumah saya tidak diparani setan, kan enak nih. Kenapa? Saking yakinnya, sampai bekasnya aja setan takut sama Sayyidina Nabi yang mengatakan. Kok bisa seperti itu Sayyidina Umar? Karena keyakinan yang luar biasa, yakinnya sama Allah. Padahal dulu ketika belum masuk Islam bagaimana kezaliman Sayyidina Umar itu luar biasa. Begitu masuk Islam yakinnya luar biasa kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita kalau kepingin sesuatu, bisa kita menggapai sesuatu itu bahkan tidak perlu bersusah payah, asal syaratnya kita yakin. Asal syaratnya kita yakin untuk menjaga diri. Kalau kita yakin cuman ngomong lafzul jalalah saja, Allah bakal jaga. Tapi karena kita tidak yakin ya, ini ada amalan daripada Rasulullah ya. Kalau ketemu orang-orang yang jahat ya, orang-orang yang mau menyakiti kita ya, maka ucapkan kalimat Allah sampai nafas kita habis ya. Allah. Insya Allah orang yang mau nyakiti kita tidak jadi nyakiti, tapi syaratnya yakin. Misal ya, pulang malam dari majelis, naudzubillah ini ya, semoga tidak terjadi. Kok ada orang di tengah jalan ya, ngetop kita ya, begal ya. Nah, lagi musim ini, apalagi Ramadan kemarin dekat-dekat Idul Fitri, wah banyak yang kena begal ya, banyak yang kecurian. Kalau kita di jalan mungkin ada orang yang mau berbuat zalim kepada kita, begal lah contohnya, gampang caranya, berhenti ya. Ketika sudah jelas ngelihat, berhentilah, ucapkan kalimat Allah, insya Allah akan takut itu. Ini pernah diamalkan langsung oleh Rasulullah dalam satu perangan ya. Pernah Rasulullah itu ikut hadir dalam perangan tersebut. Begitu sampai di tempat perang, ternyata orang-orang kafir ini melihat jumlah sahabat yang banyak, ketakutan mereka. Akhirnya mereka kabur. Orang kafirnya ini kabur, naik ke atas gunung, sembunyi di belakang bukit. Sehingga di saat itu tidak terjadi peperangan, tidak sampai saling bunuh-membunuh di saat itu.
Begitu orang-orang kafir kabur, Rasulullah katakan kepada para sahabat, sudah, sebelum kita kembali kita istirahat dulu ya. Ayo kalian istirahat ya. Cari tempat istirahat yang nyaman ya. Akhirnya Rasulullah cari tempat istirahat di bawah pohon ya. Rasulullah lepas baju perangnya itu yang terbuat dari besi, dilepas, dicantolkan di di batang pohonnya. Kemudian pedang Rasulullah juga ditaruh di situ. Rasulullah bersandar ke pohon dan tidur. Ternyata dari atas bukit ada orang kafir yang ngintip. Itu Muhammad sedang tidur. Ini kesempatanku untuk membunuh Muhammad. Kumpul sahabat semuanya sedang tidur, Muhammad pun juga sedang tidur. Ini waktunya aku membunuh Muhammad. Sehingga orang kafir tadi turun dari bukit mendekat ke Nabi Muhammad. Orang kafir itu namanya Du'sul. Ketika sampai di dekat Nabi Muhammad, pedangnya Nabi diambil sama Du'sul ini. Dibuka dari sarung pedangnya, diarahkan ke leher Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad terkejut dan terbangun. Kemudian Du'sul dengan sombongnya mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, sekarang siapa yang bisa menyelamatkanmu?" Apa kata Nabi Muhammad? Allah. Gemeter Du'sulnya. Dengar Nabi Muhammad nyebut nama Allah, Du'sul ini gemetar, sehingga pedang itu terjatuh. Sehingga pedang itu saking gemeterannya, pedangnya terjatuh, terlepas dari tangannya, ditangkap sama Rasulullah, diarahkan ke Du'sul. Du'sul, sekarang siapa yang bisa menyelamatkanmu? Kata Du'sul, tidak ada wahai Muhammad. Aku hanya bisa berharap belas kasihanmu saja untukku, supaya kau tidak membunuhku wahai Muhammad. Aku berharap kau kasihan kepadaku sehingga kau tidak membunuhku wahai Muhammad. Rasulullah turunkan pedangnya, ditaruh sama Rasulullah, tidak jadi bunuh Du'sul. Sehingga melihat keindahan akhlak Rasulullah, ini musuh yang sudah mau bunuh tapi tidak dibunuh sama Rasulullah. Du'sul langsung mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi ketika dalam keadaan yang darurat, perbanyak zikir Allah. Syaratnya yakin. Ketika ada begal, Allah. Sekali saja cukup kalau kita yakin. Kalau tidak yakin, 1000 kali tambah maju begalnya. 1000 kali tambah ngece itu begal ya. Jadi yakin. Kalau sudah yakin, semuanya akan indah.